Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, high five. Wah, semuanya lo selihat adik-adik sudah siap ya? Sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati untuk kita boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memujikan Ku ada sebab anugerah-Mu. Adik-adik semua boleh dengan hati yang penuh dengan syukur kita memujikan pujian ini yang mengatakan bahwa kita semua ada karena anugerah dari Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk saat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir dimanapun kami berada. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat hari ini Engkau tetap menyertai, Engkau tetap melindungi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lose Steffi mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita sedikit berolahraga supaya tubuh kita jadi jadi sehat, supaya tubuh kita juga menjadi apa? Kuat. Semuanya bangkit berdiri, kita mau berolahraga supaya kita bisa sehat dan kita boleh bersemangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakan Lose Steffi ya. Dikepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya. Digeleng-geleng kepalanya. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi dikepak-kepakan tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Nah, gimana setelah kita sedikit berolahraga, sudah mulai ngos-ngosan apa belum ya adik-adik? Wah, udah mulai sedikit ngos-ngosan ya. Tapi kita harus tetap semangat. Kita tidak boleh lelah dalam bekerja melayani Tuhan. Walaupun sehari-hari kita udah sekolah, udah capek nih. Tapi ingat, nggak boleh lelah ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu memberi kita kekuatan sehingga kita bisa tetap merasa semangat lagi untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh bersekolah. Oke, sekarang kita pujikan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Masih dengan bangkit berdiri. Mana tepuk tangannya?
siap untuk dibangun. Nah, iman kita menjadi semakin kuat. Nah, silahkan duduk adik-adik. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan telinga kita mau dengar-dengaran tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, tolong kami setiap anak-anak-Mu untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, apa kabar? Loso Jawi senang sekali bertemu dengan kalian. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya. Berikan yang terbaik, sikap hati yang terbaik untuk Tuhan waktu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Loso Jawi mau tanya dulu deh sama adik-adik yang di rumah. Pernah enggak ya kena api? Mungkin adik-adik pernah itu mainan korek gas, atau kena lilin yang dinyalakan itu. Panas sekali ya. Kulit bisa melepuh, rasanya nyeri sekali, rasanya sakit sekali. Nah, jadi adik-adik jangan bermain api ya, karena selain panas, api itu sangat berbahaya loh, bisa membakar. Nah, jadi hati-hati ya, api itu berbahaya. Nah, pagi ini Loso Jawi mau mengajak adik-adik untuk belajar firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa Tuhan lebih besar dari panasnya api yang menyala-nyala. Yuk sekarang Loso Jawi mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Daniel pasal 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuan dirikan. Nah, adik-adik, dari ayat firman ini di dalam Alkitab diceritakan ada seorang yang bernama Nebukadnezar. Siapa itu Loso Jawi? Nebukadnezar itu adalah seorang raja. Raja Nebukadnezar tidak mengasihi Allah adik-adik. Dia menyembah dewa dan patung. Wah, dewa dan patung itu bisa mendengar tidak sih? Tidak. Pada suatu hari adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat patung yang gede sekali, tinggi dan berkilauan. Wah, kalau berkilauan itu pasti terbuat dari emas. Wah, nah, tahu nggak adik-adik berapa tingginya? Ya. Tingginya 60 hasta, 27 meter. Wah, tinggi sekali ya. Tinggi sekali dan besar sekali. Sudah tinggi besar dan patung itu berkilauan. Itulah dewa patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar mengadakan peresmian dengan patung yang dibuatnya. Semua orang yang di dalam istana semua diundang. Semua rakyat juga diundang. Dan pejabat-pejabat semuanya diundang di dalam peresmian itu. Termasuk 3 orang yang bekerja di istananya. Siapa itu? 3 orang itu, yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego. Tahu nggak adik-adik?
Sadrah, Mesah, dan Abednego itu adalah orang yang pintar dan berhikmat dan takut akan Tuhan. Wah, sudah pintar, takut pada Tuhan. Nah, adik-adik yang pintar-pintar di rumah, jangan lupa meskipun adik-adik pintar, harus seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, yaitu takut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan 10 kali lipat kepada Sadrah dan Abednego, yaitu hikmat dan kepintaran. Wah, luar biasa ya. Nah, di dalam peresmian itu Raja Nebukadnezar berkata kepada semua orang, "Hai kalian semua yang datang di dalam peresmian, pada saat musik berbunyi, yaitu seruling, sangkakala, gabus, dan kecapi, kalian semua harus tunduk ke tanah menyembah patung yang aku buat." Raja Nebukadnezar senang sekali dengan rencananya. Raja Nebukadnezar merasa dirinya sangat berkuasa. Dia senang karena mempunyai bangsa yang kuat. Kalau kalian tidak menyembah patung emas itu, kalian akan saya masukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Coba bayangkan, dapur api yang menyala-nyala. Wih, panas sekali ya. Pada waktu musik itu terdengar keras, semua orang tunduk ke tanah dan menyembah kepada patung emas yang besar itu, yaitu dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego setelah mendengar musik yang keras itu, mereka tidak tunduk ke tanah menyembah dewa itu, menyembah patung emas itu yang dibuat Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat raja, karena mereka hanya mau menyembah kepada Allah mereka yang hidup. Adik-adik, ada orang yang melihat mereka bertiga. Mereka melaporkan kepada raja. Akhirnya Sadrah, Mesah, dan Abednego dipanggil untuk menghadap raja. Benar, kalian tidak menyembah patungku tadi, tidak menyembah dewa tadi. Ya, wah, raja marah sekali. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Raja, kami tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, meskipun kami akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, Allah kami sanggup menyelamatkan kami." Dan raja perlu tahu, meskipun Allah kami tidak menyelamatkan kami tetap tidak mau menyembah patung dewa yang raja buat itu. Raja semakin marah, adik-adik ya. Lalu menyuruh, panaskan dapur api yang menyala-nyala itu 7 kali lebih panas. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego diikat, adik-adik. Lalu dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu, yang panasnya dipanaskan lagi 7 kali lebih panas. Wah, mereka diikat. Tahu nggak jadi? Orang yang melemparkan Sadrah, Mesah, dan Abednego ke dapur api, orang itu terbakar karena kepanasan. Mereka mati, adik-adik. Raja lalu mengamat-ngamati Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, mungkin mereka sudah jadi sate bakar lalu gosong. Apa betul, adik-adik?
diamati. Dilihat, wah, kaget ya. Raja Nebukadnezar kaget. Hei, tadi kalian kan melempar hanya 3 orang, Sadra, Mesah, dan Abednego. Tetapi kenapa waktu aku melihat di dapur api yang menyala-nyala itu bukan 3 tapi 4 orang, dan mereka sedang berjalan-jalan. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak terbakar. Allahnya Sadra dan Mesah Abednego mengirim malaikatnya untuk melindungi mereka. Luar biasa, ye. Nah, lalu Sadra, Mesah, dan Abednego disuruh keluar dari dapur perapian. Raja Nebukadnezar melihat tubuh mereka, enggak bau gosong, dicium rambutnya, enggak bau gosong, dicium kulitnya, enggak bau gosong, dicium bajunya. Enggak ada bau kebakaran, tidak ada satupun tubuhnya yang terbakar. Wah, luar biasa. Karena Sadra, Mesah, dan Abednego mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan itu membuat hati Tuhan senang. Adik-adik, akhirnya Raja berkata kepada semuanya, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Setiap suku bangsa tidak boleh menghina Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Tidak Allah yang sehebat yang dapat menyelamatkan seperti itu. Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego dinaikkan jabatannya, adik-adik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hore! Itu karena Sadra, Mesah, dan Abednego mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan hati yang berserah, hati yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Adik-adik, kita tidak selalu hidup senang terus. Kita tidak selalu hidup bahagia terus. Mungkin suatu saat kita pernah mengalami apa ini? Sedih. Sedih mungkin tidak bisa mengerjakan PR. Sedih karena tidak ada teman yang mau menemani kita bermain. Sedih karena mama sakit. Atau kita sendiri yang sakit. Apalagi pandemi saat ini, pandemi COVID-19 ini. Kok lama sekali ya? Kok terus ada ya, nggak hilang-hilang ya? Kemana-mana khawatir, kemana-mana takut, pakai masker terus, harus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Aduh, kapan ya berhentinya ya? Yang terpenting adik-adik perlu diingat ya, kita sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita harus seperti Sadra, Mesah, dan Abednego, mempunyai hati yang berserah, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai. Kalau kita percaya, berserah kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Sadra, Mesah, dan Abednego? Loso Cewi juga kepingin ya. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik Loso Cewi boleh menjadi Sadra, Mesah, dan Abednego masa kini, yaitu mempunyai hati yang selalu berserah dalam keadaan apapun, selalu percaya dan mempunyai iman yang teguh, selalu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka hati kita akan apa? Dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Yuk, sekarang Loso Cewi mengajak adik-adik untuk berdoa.
Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kami, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, di dalam keadaan apapun, supaya kami selalu berserah, percaya, mempunyai iman yang teguh seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, sehingga hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali hari ini Losa Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat. Sudah bangun pagi, sudah mandi, dan sudah beribadah dengan Lause. Lause percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita, berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan, dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lause Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lause Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona, dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.